semuanya, selamat datang di podcast paling santai tapi insight. Hari ini kita akan membahas topik yang Bikin jantung deg-degan, yaitu public speaking anxiety. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya Eci Nisriana Huaida. Dan saya Jihan Sofi Maimana. Nah, di sini kami ada narasumber yang cantik-cantik nih hari ini, yang menemani kami hari ini. Boleh kakak-kakak perkenalan diri? Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Yara Usman. Hai. Halo. Halo semuanya, kenalin nama aku Syafira Zara Putri, biasa dipanggil Vira. Halo Pira. Baik, sebelumnya kita mau bahas hal basic dulu nih. Public speaking itu apa sih? Menurut Kak Yara dan Kak Vira. Kalau menurut aku pribadi, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Itu aja sih. Oh, itu aja ya. Oh iya, oke. Kalau aku sendiri sih juga lebih simpel kali ya. Public speaking itu ya cara kita mengutarakan isi apa yang mau kita omongkan gitu. Jadi public speaking itu ya lebih ke arah teknik dalam bagaimana kita mengutarakan bicara tadi gitu. Oke, sebelumnya apa aja nih kegiatan kakak akhir-akhir ini yang sedang dijalani? Kalau diriku ini aku masih semester 6 ya aslinya gitu ya. Tapi aku lagi ngikutin magang MBKM yang juga magang ini dilakukan lagi ada di UIR Vkom. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang mau nanti next di semester 6 bagusnya magang apa nih yang enak, apakah magang reguler apa MBKM? Coba MBKM ya say. MBKM ya. Karena MBKM ini untuk instansinya itu di instansinya itu dipilihkan terbaik oleh Vkom. Jadi tidak asal-asalan ya. Pasti dikasihkan instansi-instansi yang bagus dan juga berpendidikan dan sesuai dengan jurusan kita tadi gitu. Oke, kalau Kak Pira? Kalau aku saat ini mahasiswa semester 4 dan juga aktif sebagai pelatih MC di salah satu sekolah. Pelatih MC. Kalau boleh tahu MC-nya di mana Kak? Di SMA Negeri 2 Syekh Hulu. Oh, jauh ya? Kubang yang berdempul itu Kak. Kampar Iya, gila. Pakai apa, Say? Banyak motor Kak. Ayo tolong Emina boleh Endorse di sini ya, di podcast ini. akan kita letak di sebelah sini. Oke, di sini saya mau nanya nih. Kakak-kakak nih pernah nggak sih pas MC atau berbicara di depan umum tuh kayak ngerasa gugup pas ngelakuin itu, pas mau berbicara? Kalau gugup itu hal yang normal banget ya. Setiap orang pasti gugup. Even itu kita udah sampai puluhan tahun menjadi MC pun tetap gugup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh, kok sampai sekarang udah sering presentasi di kelas, sudah sering ini anu, cuman kok tetap gugup ya? Ya nggak apa-apa, wajar. Namanya kita interaksi dengan bukan satu orang, tapi beribu-ribu orang, berpuluh-puluh orang. Jadi jangan sampai ketekan sama hal itu, karena kalau misalkan ketekan sama hal itu jadinya selama perjalanan kalian MC ataupun bawa acara gitu, itu akan ke-trigger nanti jadinya salah-salah gitu ke depannya. Kak Pira? Kalau aku pribadi sih sampai sekarang masih gugup ya, juga tibanya. Cuman kok ketika MC itu ada sedikit hal lucunya Kak. Ketika nge-MC itu tangan aku kan gemetar nih, tapi suaranya stabil. Maka sampai sekarang masih bingung nih. Di tangan aja lah ya. Keringet dingin juga nggak? Enggak sih. Enggak. Ngerasa mual? Mual. Ada. Tiba-tiba rasanya aduh. Tapi kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kakak mulai ngerasain cemas gitu? Saat apa? Kalau aku mungkin takut salah sih. Oh, karena takut salah. Sampai sekarang aku masih takut salah. Takut ini pas nggak ya? MC yang mereka harapkan kayak gini nggak ya? Masih mikir kayak gitu. Masih mikirin orang lain lah ya, Iya. kata-kata orang lain. Kalau kakak? Kalau aku sendiri sih cemasnya sekarang itu kan cemas itu ada 2 fase ya teman-teman. Cuman balik lagi ke diri sendiri itu fasenya di mana gitu. Cuma kalau dari awal aku tuh kan udah mulai MC itu di sejak sekolah dasar ya. Nah jadi setelah berjalan jadi MC di SD, SMP, SMA itu gugupnya tuh cemasnya lebih ke arah aduh takut salah, takut diomongin, takut dicemoohin orang gitu ya kan. Kita lebih utamanya tuh pasti itu gitu. Tapi kalau sekarang sudah dewasa seperti ini gitu, sudah perkuliahan, sudah bekerja juga dan lain-lainnya, akhirnya
sekarang cemasnya beralih ke takutnya apa yang kita bicarakan ini ke orang itu tidak tersampaikan lebih baik gitu. Apakah apa yang kita omongkan ini tuh bakal jadi motivasi buat orang? Apakah malah orang akan mengiranya, aduh kayak nggak jadi insecure gitu. Kok jadinya nggak jelas yang diomongin kakak. Itu sih lebih takutnya. Tapi itu sih udah di fase 2 sih sekarang. Oke. Oke nih. Selanjutnya apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengatasi rasa gugup saat sedang melakukan MC? Jarak ya oke. Pertama tuh yang dilakuin sekarang kan mungkin dulu tuh kita ngejalaninnya sendiri ya. Tapi kalau sekarang kita jalannya bareng sama Tuhan. Jadi aku selalu berdoa sama Tuhan. Aku selalu kayak, ya Allah besok tuh mau ikut ini, mudah-mudahan dilancarin ya gitu. Minta apanya ya, minta kekuatannya aja ya gitu. Jadi itu sih ya. Sekaligus curhat sama Iya, gitu. Jangan percaya dengan curhat dengan manusia, say. Ya, Oke. Noted. Ya, kadang kalau sama Tuhan langsung dikasih karma. Maaf ya. Kok gimana? Kalau dari aku mungkin datang lebih awal supaya tahu situasinya gimana kan, panggungnya kayak gini, nanti posisi audiensnya bakal kayak gini, itu sih. Oke, kalau kakak-kakak ini pernah nggak sih ada pengalaman buruk yang kakak-kakak rasain pas jadi MC? Boleh nggak diceritain nih pengalaman buruknya? Vira deh, aku mau denger. Jadi pada tahun 2021 itu kan aku kelas 10 SMA ya. Nah waktu itu pertama kali aku sebagai MC di sekolah. Kan aku juga anak OSIS nih. Sistem pemilihan MC-nya ya cuma dipilih gitu aja. Dan aku pun juga nggak ada basic apa-apa nih tentang MC. Bahkan nggak tahu MC itu gimana. Yang dulu aku berpikir bahwa MC itu sekedar baca, bukan menguasai. Nah jadi di situ aku juga salah sih karena nggak yang belajar ekstrim, nggak belajar ekstra tibanya. Bahkan kami latihan itu sebulan, tapi aku nggak yang begitu kali karena lebih fokus ke kegiatannya daripada MC-nya. Nah singkat cerita di H-3 itu ada waktu gladi kotor itu kami ada latihan lagi MC-nya. Nah si partner aku ini kan udah emang perfect juga tibanya bahasanya, dan juga tibanya diandalkan sama salah satu guru ini. Beliau ini juga tibanya kagum dengan si partner aku ini. Cuman sama aku nggak yang begitu dipandang. Karena kan juga nggak ada basic apapun. Nah di H-3 itu waktu gladi kotor itu sedikit dicaci maki lah di depan umum. Otomatis kan semuanya tahu dong. Iya. Otomatis kan semuanya tahu dong tentang itu. Cuman mereka pura-pura nggak denger aja nih. Itu. Di H-2-nya dikasih baju kostum. Nah aku nih nggak tahu, nggak ngecek lagi tibanya bajunya gimana. Sementara rupanya di belakang, bagian belakang itu ada sedikit koyak lah. Terus juga roknya yang emang udah benang itu agak gimana gitu. Makan diinisiatif oleh salah satu orang tua aku juga, itu juga pembina di situ. Beliau menyediakan pakai lakban, supaya tetap bagus kan. Juga teks dirombak full. Jadi sangat beda nih teks MC aku dengan partner aku juga beda. Itu sih. Oh nggak bisa sejalan dong kalau kayak gitu. Kalau nggak bisa, cuman anehnya itu teks MC kami isinya full pantun. Pantun? Iya, pantun. Selesai salam pantun. Selesai kata-kata yang terhormat pantun. Nah jangan bingung kan aku yang nggak ada basic MC sama sekali. Lomba pantun. Ini itu kayak MC ya, say, bukan pantun. Makanya teks MC aku juga dirombak full. Jadi kan lebih ngerti gimana nya. Cuman partner aku tetap dengan teks yang sebelumnya. Ketika di hari H si teman aku ini ada kesalahan dan juga fatal. Kata yang terhormat tadi itu juga fatal tuh. Dia ngelakuin kesalahan fatal berurutan terus kesalahan fatalnya. Sementara aku masih clear, nggak ada kesalahan apapun. Selesai penampilan langsung capsek ngapresiasi. Maka sampai sekarang masih aktif di MC. Boleh spill mungkin nama gurunya kali ya. Ibu tolong dilihat sekarang anaknya jadi narasumber podcast. Podcastnya public speaking lagi. Kalau di aku sih ada ya. Kalau pengalaman buruk itu pasti ya. Cuman itu yang paling aku ingat sampai sekarang dan bener-bener sakit banget hati begitu ya kan. Itu tuh adalah pada saat di SD. Karena kan SD tuh udah mulai dikasih challenge nih sama guru gitu kan. Ya jadi MC deh gitu, bawa upacara gitu. Aduh Bu, saya nggak bisa jujur karena saya tuh nggak bisa ngomong terlalu lancar. Pada saat itu nggak bisa. Aku aja bisa baca itu di kelas 1. Iya kelas 1 SD aku bisa bicara karena kan itu dia tadi ya, nggak usah dibahas ya. Oke. Jadi aku bisa baca itu di kelas 1, sedangkan aku dijadikan MC itu di kelas 3 apa 5 gitu. Terus aku bilang, Bu saya nggak bisa. Dia bilang gitu kan, bisa ya, coba gitu. Ya udah aku coba, akhirnya bener salah.
Nah, salahnya itu adalah ketika pada saat pembacaan nama pembina. Ya, pembina kan tentu para guru ini kan sudah mendapatkan gelar. Nah, pembacaan gelarnya yang salah itu. Jadi itu dia tadi, seharusnya kita harus lebih tahu dulu ya gimana namanya, pembacaannya bagaimana dan lain-lainnya. Akhirnya di situ sempat udah nangis gitu. Cuman ibu itu selalu bilang kayak, ngapain nangis sih Yar gitu. Kamu bisa berada di sini sekarang tuh suatu hal yang luar biasa gitu. Karena kamu berperang dengan diri kamu sendiri gitu. Yang kemarin kamu baru bisa bacanya di kelas 1, sekarang kamu udah MC di kelas 3. Berarti kamu kan berperang sama diri sendiri, nggak usah gitu. Jadi coba gimana caranya kamu jangan mengulangkan hal yang sama gitu. Oh yaudah Bu, gimana ya? Ya saya nggak tahu, kamu caranya sendiri. Gituin sama dia. Ya Allah Bu, makin terpojok kan gitu kan. Akhirnya yaudah deh, selalu membawa buku notes gitu kecil. Jadi kalau misalnya ada nama kayak nama-nama pembina ataupun nama ada tamu, biasanya kan kita kalau upacara ada tuh tamu-tamu entah itu dari polsek atau Nah, jadi udah bawa buku itu udah kertas gitu, udah baca di situ. Jadi berulang-ulang sampai seharian bisa baca nama mereka doang gitu. Fokusnya ke sana gitu akhirnya. Jadi pengalamannya sampai sekarang SD, SMP, SMA bawa akhirnya udah nggak salah. Cuman yang salahnya memilih pasangan mungkin dulu ya. Itu aja yang salah dulu ya. Sekarang enggak. Oke, noted. Oke, selanjutnya apa sih tips dari Kak Yara dan Kak Syafira untuk menangani rasa gugup saat itu? Cara aku menangani rasa gugup di saat itu tuh mungkin kalau dulu sering baca aja ya, seharian tuh baca gitu. Cuman kan kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tentu kita mengandalkan Tuhan, balik lagi ya. Jadi aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah bisa ya. Nah, aku karena pernah dengar salah satu ustadz, kayak Ustadz Adi Hidayat gitu nggak salah, mau sapan mintalah hal sekecil apapun sama Allah gitu. Even kamu cuma minta garam tuh minta aja gitu, karena dia akan yang nuntunin kamu. Akhirnya yaudah dari situ tuh, oh yaudahlah minta sama Allah gitu. Ya Allah tenangin diri hamba, semoga hamba bisa ya. Hamba bisa percaya karena hamba lagi berperang dengan diri sendiri ya gitu. Akhirnya dikasih. Padahal pernah kayak dikasih MC 1 jam sebelum acara. Cuma berdoa aja, udah ya Allah bismillah udah lancar. Sampai jadi mungkin kalau dulu kamu jalannya sendirian, sekarang mungkin coba deh jalan sama Tuhan. Coba. Mungkin itu jadi salah satu jalan spiritual juga mungkin ya. Makanya sholat, say. Sholat ya. Itu dia sih. Kalau dari aku mungkin udah diwakilkan ya sama Kak Yara, itu udah komplit semuanya deh. Cuman mungkin tambahan dari aku ini sih, jangan tibanya nguasai materi juga. Terus juga jangan takut salah. Dan juga ingat kalau orang lain juga pernah gugup kok sama kayak kita. Jadi wajar sih kalau misalnya gugup. Jangan terlalu overthinking lah ya. Oke. Nah, kakak-kakak nih ada nggak sih mau nyampein kata-kata untuk para penonton yang sedang menonton kita ini? Mungkin boleh disampaikan ke penonton, ada tips-tips atau apa gitu. Sebelum Vira ngomong, kamera kita ada 4 kali ya. Nih 1, 2, 3. Mungkin ada apa? Makanya Vkom say. Vkom ada wah. Kapan lagi Vkom ada wah. Oh, ya lanjut. Gak usah di. Kalau dari aku mungkin intinya semangat. Ya, jalani aja, walaupun mungkin jalani aja harinya walaupun sambil nangis. Bener. Setuju. Itu dia. Walaupun menangis kita di situ udah biarin aja. Tuh kalau itu ada lagi? Itu aja sih. Itu aja. Kalau aku sih mungkin itu tadi bener ya. Mau nangisnya ya udah. Dia juga orang nggak akan peduli sama kesalahan kamu, jujur. Dia nggak pernah peduli sama kesalahan kita, karena orang nggak akan peduli. Bener deh. Misal kita salah, maupun itu even kita salah jawab ujian, orang nggak akan peduli, dosen juga nggak akan peduli. Ya udah salah di saat itu, udah selesai gitu. Jadi nggak usah takut, intinya nggak usah takut salah, nggak usah jadinya nggak mau mencoba hal baru. Nggak, harus berperang dengan diri sendiri. Kalau mau sukses, masa sukses terlalu banyak tapi ya kan, selalu harus jalan say gitu kan. Jadi kalau mau sukses, intinya kita juga sebagai perempuan ya, jangan terlalu berpatokan dengan laki-laki. Tentu kita harus punya daya tarik tersendiri gitu. Jadi harus bisa bangkit. Jadi kamu nggak boleh
kok jadi quotes ya, jadi ujung-ujungnya ya kan. Jadi intinya kamu harus berperang dengan diri sendiri agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau tanpa harus membuat orang peka. Itu aja, Say. Baik Kak, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya dan cerita-cerita di podcast kali ini. Jadi kami dapat menyimpulkan kalau misalnya mau berbicara di depan umum, yang penting itu pede dulu dan banyak-banyakin latihan dan jangan terlalu memikirkan omongan orang lain. Yang pasti harus berani. Bener. Dari obrolan hari ini tuh banyak belajarnya kalau rasa gugup itu sangat wajar sekali ternyata ya, dan banyak yang ngalami ternyata. Jadi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kami kali ini. Kayaknya kami bakalan tutup aja deh podcast ini ya. Cepet banget. Udah cukup deh Kak kayaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.